Baik, kawan-kawan, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya bisa raise hand atau bisa bertanya di grup chat. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin tadi saya tertarik juga tentang bahwa agama itu bisa menjadi pisau mata dua ya. Tadi kata Bung Dani bilang. Bagaimana sih caranya bahwa ketika kita tahu nih agama bisa menjadi pisau bermata dua, kita tuh tentunya berarti harus mengontrol nih si agama ini, harus kita kontrol oleh apa? Apakah oleh gerakan politik, apakah oleh sosial budaya yang ada, sehingga yang tadinya agama bisa menjadi pisau bermata dua, akhirnya agama terus bisa menjadi penolong kita gitu di dunia ini. Menurut Bung Daniel itu seperti apa? Ya, bisa di Ya, unmute. nah ya tadi mau ngomong tapi masih di mute. Ya, Eh bisa. iya, memang saya tadi nggak banyak jelaskan ya karena saya pengen lebih banyak interaksi ya. Dan terima kasih banyak Gus Roy, memang selalu menyenangkan untuk mendengarkan apa ceramahnya Gus Roy ini. Eh iya, kalau tentang agama yang pisau bermata dua itu fungsinya ya, itu atau ambivalensi ya. Itu kalau kita bisa lihat misalnya begini ya, kalau kita lacak dari sejarahnya ya, semua gerakan agama yang sekarang mayoritas ya, itu umumnya awalnya itu kan marginal ya. Saya pikir Islam juga begitu, terus Kristen juga begitu. Eh, itu semuanya marginal. Nah, waktu dia marginal itu kan ya pasti kenapa dia muncul itu kan muncul dari keresahan tertentu kan, seperti tadi Gus Roy bilang ya, muncul dari keresahan tertentu. Tetapi kalau dia terus-menerus marginal, ya mungkin sekarang ini kita nggak tahu Islam atau Kristen itu. Ya mungkin nggak ada juga teks-teksnya atau kitab sucinya. Bahwa agamanya itu sampai terlembagakan, sampai ada teks-teks sucinya, sampai ada yang disebut teolog-teolog, pendeta-pendeta, apa tokoh-tokoh agama besar, itu kan karena dia nggak lagi marginal. Nah, jadi ini pisau bermata duanya ya. Di satu sisi, ya bahwa dia besar sampai sekarang atau terlembagakan sampai sekarang itu pasti karena perkawinan dengan kekuasaan. Tapi di sisi lain, lewat apa namanya institusionalisasi agama itu tadi, semangat yang tadinya marginal itu, jejak-jejak masa lalunya, itu jadi terpelihara juga begitu. Dan bisa muncul sewaktu-waktu, misalnya dalam momen-momen terbentuknya teologi pembebasan atau Islam bergerak dan lain sebagainya. Yang mana menurut saya itu kalau kita bisa belajar dari sejarah itu, menurut saya yang seringkali juga menjadi apa namanya cara pikir yang menurut saya cukup naif ya, yang saya mungkin dulu juga pernah seperti itu ya, yaitu kalau kita mencoba mengimajinasikan apa reformasi agama gitu sampai kita mau memperbaharui lembaga agama itu sampai bisa jadi progresif begitu. menurut saya itu agak utopis gitu ya. Karena kita mestinya bisa belajar dari sejarah itu. Nah, kekuatannya kalau memang mau memprogresifkan lembaga agama dan membuatnya permanen secara progresif, menurut saya kuncinya adalah kemenangan permanen gerakan rakyat. Ya. Jadi memang kalau gerakan rakyat, gerakan kaum tertindas itu bisa menang dan membangun masyarakat yang adil, setara, nah itu nanti narasi itu yang akan menjadi narasi yang dominan. Dan dalam konteks yang demikian, ya narasi yang dominan seperti itu juga lah yang bisa permanen di dalam institusi agama. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bung Daniel. Ya, hari ini udah ada penanya, udah ada yang raise hand. Salah satunya adalah Imam Hidayat. Untuk host mungkin bisa di unmute dan
buka juga videonya. Baik, untuk yang bertanya nanti sebutkan nama dan asal, dan ingin bertanya kepada siapa, bisa ke Bung Daniel atau Kusroy, atau bisa juga ke keduanya. Itu ada pertanyaan di grup chat, di chatnya. Oh, oh di grup chat. Oh, dia nanya di grup chat. Pertanyaannya adalah, di tengah heterogenitas ekspresi keagamaan yang didominasi oleh ekspresi keberagaman yang konservatif, bagaimana upaya atau strategi untuk mendakwahkan gagasan agama yang progresif? Apalagi khususnya pegiat-pegiat gerakan keagamaan progresif hari ini, khususnya Islam, masih sering menggunakan terma-terma Marxisme dalam tulisan-tulisannya, yang dimana umat secara umum pasti kaget karena masih terideologisasi oleh semangat anti komunisme. Ini pertanyaan saya dari Imam dari FKN SDA Makassar untuk 2 pemateri. Mungkin dari Bung Daniel dulu lah yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Imam tadi. Iya, seperti saya katakan tadi ya, kuncinya menurut saya ya adalah menempel ke gerakan rakyat ya. Apa namanya? Sekutunya itu di situ begitu. Karena lembaga keagamaan itu secara umum dia tendensinya itu pasti mengikuti narasi dominan yang berkembang di dalam suatu masyarakat. Itu kita bisa belajar itu dari sejarah sebetulnya. Ya. Oke, terima kasih Bung Daniel. Mungkin Tapi strategi ya, sorry strategi ya, supaya nggak sering menggunakan terma-terma Marxisme ya. Ya, Nah strategi. kalau itu Gus Roy itu yang lebih hebat itu. Iya, kalau menurut saya saja sih sebelum Gus Roy nanti ya, kalau menurut saya mesti jeli ya melihat bahwa di dalam teks keagamaan, tradisi keagamaan itu kan kaya sekali ya. Islam panjang sudah ribuan tahun, Kristen juga begitu. Dan seperti kalau tadi saya bilang itu memang agama itu kalau memang diyakini itu dia pisau bermata dua dalam lintasan sejarah panjangnya yang ribuan tahun itu kan dua mata pisau itu bisa selalu kelihatan begitu. Jadi kalau saya melihatnya mesti jeli ya. Jadi bahkan saya percaya begini, bahkan dalam ekspresi-ekspresi keagamaan dan teologis yang paling konservatif dan reaksioner sekalipun, itu saya yakin ada jejak-jejak revolusioner. Gitu. Jadi itu bisa kita cari kalau jeli membaca. Itu sih kalau dari saya. Mungkin Gus Roy bisa menambahkan dengan lebih lengkap.